Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Pak Istok, selamat datang kembali di Pak Istok, tempat kita ngopi sambil berpikir. Santai suasananya tapi serius pembahasannya. Karena dunia hari ini bergerak sangat cepat. Berita datang setiap menit, video viral setiap jam, dan narasi berseliweran setiap detik. Tapi seringkali yang kita lihat hanyalah permukaan peristiwa. Padahal di bawahnya sedang bergerak sistem besar dunia. Dan beberapa hari terakhir dunia sedang menahan napas. Konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran yang dimulai pada 28 Februari 2026 membuka satu pertanyaan besar. Apakah ini sekedar perang regional atau ini tanda bahwa dunia sedang memasuki babak baru geopolitik global? Malam ini kita tidak ingin sekedar ikut panik, kita ingin memahami, dan untuk itu telah bersama kita Cak Agus Muhammad Maksum. Cak Agus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Agus, banyak orang nyebut konflik ini sebagai perang Israel-Iran. Tapi sebagian analis mengatakan ini sebenarnya perang sistem. Apa maksudnya itu? Ya, Cak Mangesti, ini memang bukan peristiwa kecil. Ya, ini peristiwa yang sangat besar. Kecepatan perubahan cepat sekali. Jadi untuk mempersiapkan podcast ini saya juga sudah mengupdate data banyak sekali dari pemberitaan dunia ya, sehingga kita akan banyak membaca data untuk mendapatkan update yang terbaru. Ini pun update pagi ya, karena sebenarnya siang itu sudah ada update lagi. Jadi betul Cak Mangesti, ini perang sistem ya, karena perang yang kita saksikan sekarang ini tidak bisa kita bayangkan seperti perang kita melihat perang Badar atau perang Bharatayuddha Jawi Binangun yang orang itu bertemu dengan orang ya. Perang ini bukan orang bertemu orang, tentara pakai senjata serbu, tapi ini yang bergerak dan berperang itu adalah sistem pertahanan udara, jaraknya ribuan kilometer. Sistem cyber. Berapa mas? 1.600. Ya, Iran, Israel itu 1.600 ya, 1.600, dan Iran cukup menyerang dari Iran ya, dan nanti juga akan sampai dan memporak-porandakan kota-kota besar di Israel hanya dalam hitungan menit. Bukan hanya Israel yang dia serang, adalah pangkalan militer Amerika di Teluk. Ada yang di Bahrain, ada yang di Doha, ada yang di Kuwait, ada yang di Arab Saudi gitu ya. 8 pangkalan ya yang sudah diserang. Ya, dan itu korbannya, kerusakannya cukup besar, tapi soal korban itu nanti bagian dari perang narasi ya. Jadi perang ini perang sistem pertahanan udara, melibatkan sistem cyber ya, perang digital. Jadi mengandalkan kemampuan digital untuk akurasi serangan, informasi dan lain sebagainya. Melibatkan jalur distribusi energi dunia di Selat Hormuz itu ya, juga psikologi pasar keuangan. Nah, ini yang nanti akan bisa dipakai untuk menjadi justru menjadi kelemahan Amerika sendiri ya, karena perang narasi dalam perang ini nanti akan mengganggu sistem psikologi pasar keuangan ya, dan itu bisa mengganggu Amerika sendiri ya. Dan kemudian juga narasi di media global ya. Kalau dulu perang itu kan tank melawan tank ya, misil gitu kan, minyak, pasar, media, dan efek tercepatnya bukan di medan perang, tapi yang paling kita rasakan adalah justru harga minyak, dan kemudian merembet kepada ekonomi, APBN, harga-harga dan lain sebagainya. Artinya dampaknya bisa jauh dari lokasi perang. Oh iya, jelas. Jadi jangan bayangkan perang ini kita hanya
menjadi korban karena kemudian kena gempur misil ya. Tapi perang ini ya akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kita, karena kemudian kalau harga minyak naik, sementara kita ini net importer ya, bukan lagi negara yang mampu memenuhi kebutuhan minyaknya dari dalam negeri. Kita itu net importer, bahkan impor kita itu bisa 300 triliun dan perlu diketahui ya, LPG yang kita pakai itu untuk menghidupkan kompor kita itu 53% itu diimpor dari Amerika. Ya itu. Ya. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari awal tanggal 28 Februari 2026, Israel itu melakukan serangan awal. Apa itu Mas? Biasa disebut apa? Ya, dia menyebutnya sebagai preemptive strike. Artinya dia ya ini bagian dari perang narasi ya. Apa itu artinya? Ya, jadi maksudnya dia melihat Iran ini punya kemampuan untuk menyerang lebih dulu. Punya kemampuan militer yang membahayakan. Nah, gitulah. Dan oleh membahayakan Israel, membahayakan dominasi Israel ya, terutama senjata terutama fasilitas pengayaan uranium yang dicurigai akan menghasilkan nuklir. Dan oleh karena itu dia melakukan preemptive strike, artinya menyerang lebih dulu dengan alasan mencegah ancaman. Jadi artinya ya kemampuan militernya itu maksudnya dilumpuhkan gitu. Atau Amerika kan kemudian menyebut sebagai Operation Epic Fury ya. Namanya begitu secara dramatis, tapi maksudnya itu adalah operasi militer besar untuk melumpuhkan kemampuan lawan. Targetnya jelas, Amerika itu pimpinan militer, sistem radar dan pertahanan udara, fasilitas rudalnya dihancurkan, juga infrastruktur strategis, misalnya mentarget di mana Imam Khamenei, Ayatullah Khamenei berada, maka diserang, dan itu kemudian disebut sebagai decapitation atau suppression. Ini istilah-istilah perang yang saya juga udah cari tadi, itu maksudnya adalah memotong kepala. Jadi targetnya dia memang memotong kepala. Jadi artinya targetnya dia memang hari kenapa tanggal 28 Februari diserang dan serang pada siang hari? Karena pada saat itulah dia mendapat informasi posisi Khamenei itu ada di mana. Jadi dia langsung serang karena untuk untuk decapitation, memotong kepala. Jadi pimpinan tertingginya dia potong. Dan untuk suppression, artinya dengan begitu maka dia berharap mampu melumpuhkan lawan. Tujuannya jelas supaya Iran itu lumpuh, kehilangan komando dan juga kehilangan daya tempur. Maksudnya seperti itu. Makanya kemudian dia tiba-tiba menyerang di tanggal 28 Februari itu. Dan hanya dalam satu hari reaksi global langsung muncul ya, Cak? Ya, jadi ini reaksi global itu Cina, Rusia, PBB, karena mesti kita tahu ya, sebenarnya tujuan Amerika melumpuhkan Iran itu karena dia ingin melumpuhkan Cina. Jadi kita tahu Iran itu kan diembargo sejak lama. Sementara Iran itu punya produksi minyak cukup tinggi, ya termasuk yang tinggi kan Arab Saudi, Iran, Venezuela itu. Dan selama ini diembargo, suplainya adalah ke Cina dan ke Rusia. Jadi walaupun diembargo, mereka tetap punya jalur perdagangan. Dan oleh karena itu ketika Iran diserang, Rusia dan Cina itu ikut bereaksi karena bisa dibilang mereka adalah suplai energi terbesar buat Cina dan Rusia, dan itu makanya kemudian Cina dan Rusia itu langsung bergerak mengeluarkan pernyataan agar terjadi gencatan senjata, mendesak PBB mengadakan rapat darurat. Jadi artinya ini bukan lagi konflik regional ya, jadi ini sudah menjadi isu global. Dan negara-negara besar itu semuanya sudah dalam keadaan kedip-kedip lampu merah ya, situasi seperti ini. Tanggal 2 Maret muncul isu fasilitas nuklir Natanz. Mengapa kata nuklir selalu membuat dunia tegang? Iya, jadi
nuklir ini memang tombol merah bagi geopolitik ini faktor deterrence. Kalau sebuah negara punya senjata nuklir, maka itu menakutkan. Jadi kalau sampai kemudian ada yang memicu nuklir itu kan bisa membuat kacau dunia kan gitu. Jadi, nah Natanz itu adalah fasilitas pengayaan uranium Iran. Jadi pengayaan uranium Iran itu artinya di situ proses meningkatkan kadar uranium untuk selama ini itu sebagai kebutuhan energi ya. Atau kalau pengayaannya bisa tinggi sekali maka itu bisa menjadi senjata nuklir. Dan saya kira di Timur Tengah itu yang punya senjata nuklir kan Israel, cuman Israel. Dan mereka yang punya senjata nuklir itu negara yang menakutkan, itu faktor deterrence. Nah, Amerika dan Israel itu meminta supaya ya fasilitas nuklir itu dihentikan, dihapus kan gitu. Nah, kita ingat ya bulan Juni ketika perang Israel Iran Amerika waktu musim haji itu kan oleh Amerika udah dibom dan Amerika Amerika bilang sudah hancur. Ya, tapi nyatanya Amerika lagi-lagi berbohong pada dunia. Dan ternyata fasilitas nuklir Iran itu masih aman karena bom itu hanya mampu menembus 60 meter sementara fasilitas nuklir itu diletakkan jauh di bunker bawah tanah lebih dalam, jadi dia lebih aman. Dan saya kira itu yang kemudian membuat ketakutan Israel dan Amerika untuk kemudian serangan kali ini itu ingin menghentikan itu. Diplomasi yang sebenarnya dia lakukan di Oman dan lain sebagainya itu di Davos dan adalah meminta supaya kemudian Iran menghentikan pengayaan uranium itu. Itu sebenarnya mengapa kemudian tanggal 2 Maret isu tentang nuklir ini menjadi mengemuka karena Iran dalam hal ini Imam Khomeini mengatakan dengan jelas untuk pertama kalinya bahwa Iran tidak akan menyerah dan tidak akan menghentikan pengayaan uraniumnya. Dan kemudian perundingan Amerika dan Iran itu deadlock. Dan saat itulah kemudian Trump mengancam 10 hari, ya kan? Dan kemudian terjadilah kurang dari 10 hari terjadi perang ini kan gitu. Oh iya. Kenapa Iran tidak boleh sementara Israel boleh, Mas? Ya ini kan bagian dari ketidakadilan dunia ya. Amerika, Israel dan negara-negara besar yang memiliki nuklir itu kan nuklir itu sebagai faktor deterrence yang menakutkan, sebagai bagian dari kekuatan militer yang menakutkan gitu. Nah dia nggak mau kekuatan dia itu dimiliki oleh orang lain ya kan gitu. Dia negara-negara nuklir itu kan negara-negara besar ya. Dan yang memiliki itu hanya terbatas Amerika, Rusia, kemudian ada Israel, ada Cina punya, Pakistan, India, kemudian Prancis, ya dan negara di Teluk itu tidak ada kecuali Israel. Nah sementara Iran itu kan negara yang sangat bisa dibilang sebagai anti terhadap Israel, anti terhadap Amerika, lawannya, dan dia tidak boleh, dia tidak boleh memiliki itu. Dan oleh karena itu ya faktor nuklir ini faktor yang sangat penting gitu ya, faktor yang sangat penting dalam konteks perang sekarang ini gitu. Iya. Tapi di situ ada istilah apa maksudnya arsitektur keamanan global? Ya itu tadi faktor deterrence tadi. Jadi dunia ini perang atau tidak itu ditentukan oleh siapa yang punya senjata nuklir gitu. Korea Utara itu punya senjata nuklir walaupun ekonominya tidak baik. Negaranya secara ekonomi sangat buruk. Tapi dia sangat diperhitungkan sebab dia punya senjata nuklir dan suatu saat dia bisa melontarkan senjata nuklir itu, dan kalau itu terjadi maka ya perang dunia bisa terjadi. Itu yang dimaksud dengan arsitektur perang, arsitektur keamanan internasional itu bergantung kepada siapa-siapa yang punya tombol nuklir. Nah itu dia menentukan segala sesuatunya. Iya, terusan setelah punya nuklir terusan
bantai-bantai bangsa lain. Ya, itulah ketidakadilan dunia. Makanya sekarang ini kan hukum internasional itu sudah nggak berlaku. Ini sudah Belas hukum nggak rimba berlaku, ya. atau istilahnya kalau orang filsafat itu tusididis. Siapa yang punya kemampuan dia berlaku Saenake dhewe. ya seenaknya sendiri. Siapa yang tidak punya kemampuan lemah ya nasibnya lah. Itu yang terjadi. Jadi maksudnya sebenarnya itu hukum rimba lah. Iya. Mulai nggak jelas. Hukum rimba siapa yang kuat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan militernya, dan kemampuan militer yang paling ditakutkan adalah ketika dia memiliki senjata nuklir. Oke. Belakangan juga muncul isu kapal induk USS Abraham Lincoln dihantam rudal Iran. Ada yang bilang hancur, ada yang bilang oh itu cuma propaganda. Gimana itu, Mas? Ya, jadi ini dua-duanya benar. Jadi memang Iran secara resmi melakukan serangan terhadap kapal induk USS ya Abraham Lincoln dengan 4 rudal balistik. Ya, rudal balistik yang digunakan ini oleh Iran, ya IRGC itu mengklaim mengenai, ya kan gitu. Dan kalau kena 4 rudal itu berarti terjadi kerusakan yang cukup besar kan. Dan dalam rilis yang dilakukan oleh Iran itu ada 650 pasukan atau 650 personel tentara Amerika tewas. Nah, kalau itu benar ya, maka itu pukulan yang sangat telak buat Amerika. Karena jangankan 650, 4 orang dinyatakan tewas saja Amerika itu sudah ribut. Kongres sudah ribut. Kenapa? Kongres menyalahkan Donald Trump. Kamu perang kok tidak minta persetujuan kan gitu. Ya. Dan ini korban sudah begitu banyak. Apalagi kalau 650 meninggal kena serangan itu, maka Amerika buru-buru kemudian membuat narasi berkebalikan, membuat narasi bantahan. Menurut Amerika ini bisa berbahaya kalau klaim Iran itu menyebar dan dianggap sebagai kebenaran, ya kan kita juga nggak tahu kan. Ini kan perang terjadi di ribuan kilometer dari kita juga, semua berita perang itu kan bergantung kepada sumber-sumber resmi di antara kedua belah pihak ini. Nah, pihak Iran menyatakan 4 rudal itu mengenai dan 650 prajurit Amerika tewas, juga membuat kerusakan pada kapal induk itu. Nah, ini sangat menakutkan berita ini buat Amerika. Kenapa? Karena jangankan 650, 4 sekarang tadi bahkan sudah 6, itu saja sudah membuat gempar Amerika. Amerika demo besar-besaran, Kongres marah. Kenapa? Karena bagaimana ini kok bisa terjadi perang yang membuat belanja negara terserap besar, kemudian menimbulkan korban besar, sementara perang itu dilakukan oleh Donald Trump tanpa persetujuan Kongres. Jadi di dalam negeri terjadi kegoncangan yang sangat besar, demo di mana-mana karena sebagian besar rakyat Amerika sendiri itu mengecam Donald Trump dalam keputusan perang ini gitu. Mantap. Ya. Jadi misalnya itu benar, Iran nyerang kapal induk, yang diserang kan pasukan. Ya, betul, Ya. yang diserang pasukan. Nah, terus Amerika sama Israel yang diserang sekolahan sama rumah sakit. Jadi kalau mereka mau sakarpe dewe, ya semua diserang, ya ini kan juga nggak beradab itu kalau. Iya. Ya, ini kan bagian dari perang narasi, makanya ya. Jadi kalau kita lihat Iran itu kan menyerang fasilitas-fasilitas militer. Memang militer. Ya, misalnya pangkalan-pangkalan militer dia di Teluk, ya kan. Apakah itu di Bahrain, apakah itu di Doha, di Kuwait, di Arab Saudi. Tapi Israel Amerika menyerang fasilitas sipil. Kemudian ke Amerika, ya Amerika banyak korban di sipil kan gitu. Jadi sebenarnya anak-anak. ya ini korban perang dan sasaran perang ini bagian dari perang narasi. Nah, jadi kalau saya sendiri sebenarnya juga dalam konteks kapal Abraham Lincoln ini beberapa hari ini memang beritanya sangat
sangat sulit diverifikasi ya. Jadi saya itu cukup memiliki update yang berasal dari berita-berita utama di dunia maupun dari medsos ya, yang tiap detik itu bisa memberikan update. Ya. Nah, dan saya agak kesulitan juga karena beritanya simpang siur. Tapi kemudian setelah muncul pernyataan resmi dari Iran, maka kemudian situasi berubah. Nah, berarti ini kita bisa anggap sebagai bagian dari perang. Jadi bagian dari perang itu bukan hanya meluncurkan rudal saja, tetapi juga klaim terhadap akurasi rudal yang ditembakkan dan jatuh korban kemana. Itu kalau Abraham Lincoln itu betul kena 4 rudal dan 650 tewas menimbulkan kerusakan, itu pukulan berat, lebih berat dari satu rudal gitu. Jadi itu dampaknya itu bisa membuat tekanan mental yang luar biasa buat Donald Trump karena dia sulit mempertanggungjawabkan matinya 650 pasukan itu karena perangnya masih belum disetujui oleh Kongres. Kongres menyatakan Donald Trump ini melampaui kewenangan dan sekarang di Amerika tuh sedang terjadi keributan besar baik di masyarakat maupun di Kongres gitu ya. Jadi narasi ini bagian dari perang, bagian dari senjata gitu ya. Oleh karena itu ketika Iran mengumumkan, maka kemudian kita tidak bisa bilang hoax. Siapapun yang mengedarkan berita itu tidak ada berita resminya, ada klaim resminya, ada sumber resminya. Bahwa Amerika membantah, ya kita tahu Amerika memang sedang dalam tekanan kan gitu. Jadi ini kita sendiri bisa berperan bagian dari perang ini gitu ya. Iya. Ada satu tempat Agus yang terus disebut dalam konflik ini. Itu mesti Agus sudah tahu yang sama. Apa? Selat Hormuz ya? Iya, Selat Hormuz. Nah, kenapa jalur ini sangat penting? Ini perlu dijelaskan. Oke. Tadi kita bahas sebenarnya dampak dari perang ini bukan hanya korban jiwa, tapi dampak dari perang ini adalah ekonomi dunia. Nah, kita mesti tahu Selat Hormuz itu 20% suplai minyak dunia itu lewat Selat Hormuz itu. Nah, Selat Hormuz itu dikuasai oleh Iran. Nah, selama perang ini Iran itu menutup Selat Hormuz. Sehingga kemudian suplai minyak juga ya selain kemudian menutup, dia juga kemudian menebar ranjau dan kemudian mengontrol lah di situ dan kemudian makanya Abraham Lincoln itu mendekati di situ diserang dan dia mundur kan sekarang. Nah, jadi Selat Hormuz itu dikuasai oleh Iran, masih dikuasai oleh Iran dan ditutup, dan itu artinya pasokan suplai energi dunia 20% itu terhenti. Dan ketika suplai energi itu terhenti, kita mesti paham harga minyak dunia itu naik. Nah, ketika harga minyak naik, maka kemudian ekonomi banyak negara itu ya jadi kembang kempis ya, termasuk Indonesia, apalagi Eropa. Kita sendiri itu net importer gitu. Jadi dampaknya adalah ekonomi dunia. APBN bisa jebol, kita semua bisa inflasi yang sangat besar. Jadi dampaknya ini sangat besar itu Selat Hormuz itu. Wah, masalah. Terus sampai kapan itu kira-kira ditutup? Ya, saya kira sampai perang selesai, karena itu menjadi faktor penentu bagi Iran. Kalau dia menutup itu tekanan buat dunia. Karena senjata unggulan juga itu. Jadi ini perang, makanya tadi perang sistem. Jadi ini bukan hanya peran saling melontarkan rudal, tapi saling bermain strategi. Dan Selat Hormuz itu berada di wilayah Iran, dikuasai kontrolnya oleh Iran dan menjadi bagian penting bagi Iran untuk memberikan tekanan kepada Amerika, kepada dunia. Kalau kemudian selat itu ditutup, maka waduh, rugi bisa ribuan triliun dunia itu kan gitu ya. Wah, jadi sebenarnya sekarang pertanyaan yang paling dekat dengan kita itu, apa dampaknya bagi Indonesia sekarang? Nah, oke. Saya kira tadi saya udah sebut ya, minyak kita itu kan net importer. Dulu kita memang anggota negara OPEC. Itu dulu lah zaman Pak Harto.
Malah Ya, ekspor migas itu luar kita biasa itu ya. masih bisa memproduksi minyak 1 juta barrel per hari. Kita menjadi bagian dari negara OPEC pengekspor minyak. Sekarang cuma 600-an. Ya sekarang itu 600 Megap-megap. 600-an megap-megap ya, dan kemudian yang jelas kemudian kita itu impor BBM itu besar sekali. Jadi kita itu net importer. Mesti publik tahu bahwa yang namanya LPG kita pakai untuk menghidupkan kompor kita itu 53% itu suplai dari Amerika. 53%-nya dari Amerika. Kemudian yang lain-lainnya dari negara lain. Jadi itu impor itu. Jadi kalau itu gangguan suplainya terganggu, bisa jadi kita nggak bisa mendapatkan suplai gas, dan ya LPG kita itu kemudian terhenti. Dan bisa dibayangkan kalau LPG itu berhenti atau mendapatkan suplai tapi harganya naik. Wah. Dan LPG itu kemudian bisa kita naikkan 2 kali 3 kali lipat. Wah, itu kan berapa keluarga yang Siap-siap mbok nggawe pawon maneh. Nah, ya. Karo kayu. itu Kayu nih kawan sangat juga. jelas terpengaruh oleh perang Teluk ini ya. Karena artinya selain suplainya bisa terbatas, kalaupun tersedia harganya naik, dan itu impor dari Amerika. Kalau dolarnya naik tinggi, ya kan, itu berarti harganya naik. Bukan hanya dolarnya, harganya juga naik. Harga sekarang ini barusan saya cek, sekarang itu naik menjadi 82 setengah dolar per barrel. Dari awal sebelum perang itu 64 sampai 70. Wih. Dan ini masih belum selesai eskalasinya. Kalau minyak itu naik menjadi 90 sampai 100, wah APBN kita bisa jebol ya. APBN kita akan mengalami persoalan yang sangat besar. Tadi selain energi, masalah rupiah kita ya, sama logistik berarti. Ya jelas. Jadi rupiah kan tertekan, dolar naik. Bayangin kalau dolar naik sementara kebutuhan impor BBM kita itu sangat besar. Dan impor itu semuanya kan dalam dolar. Dan itu artinya tekanan pada ekonomi kita itu sangat besar. Dan kita ini mesti tahu ya, struktur masyarakat kita itu berada dalam garis rentan itu tinggi sekali. Misalnya saya kemarin meeting dengan Bappenas dan BPS itu, mereka yang berada pada garis batas antara garis kemiskinan dan ini itu puluhan juta. Jadi misalnya garis kemiskinan BPS itu kan menyebut 2.400 satu keluarga, berisi 4 orang itu tidak miskin. Tapi begitu kemudian ada kenaikan LPG, begitu ada kenaikan harga-harga beras apalagi gitu ya, itu langsung jatuh miskin dan angkanya itu melonjak bisa puluhan juta, bisa sampai sekarang ini kan yang dianggap miskin itu kan cuma 23 juta. Tapi kalau itu terjadi, itu bisa melonjak sampai 60 juta, 80 juta. Oh, berarti itu juga jadi instabilitasnya luar biasa. Ya jadi pengaruhnya buat kita, walaupun kita jauh dari perang di sana, tapi dampak ekonominya kepada kita itu luar biasa. APBN kita itu bisa jebol lebih dalam, inflasi bisa naik tinggi dan harga-harga bisa tidak terkendali. Jadi situasi kita itu juga terancam gitu ya di Indonesia, walaupun jauh ya. Cak Agus, dalam 2 minggu ke depan apa kemungkinan yang terjadi? Ya, satu ya, kalau eskalasinya terkendali, kalau artinya eskalasi terkendali ya, perang berlanjut tapi tidak melebar besar, Hormuz masih bisa dibuka-buka sedikit atau kemudian masih ada, ya itu mungkin tidak terlalu shock lah kita ya. Tapi kalau Iran kemudian menutup ya Hormuz itu dan terjadi Hormuz shock, maka ini yang berbahaya. Kalau ada kapal tanker di situ ya takut kemudian diserang, ya kan? Berarti seluruh kapal menjadi tidak ada lewat, dan itu berarti ya itu tadi ketakutan kepada kita itu akan semakin besar. Artinya bahwa kita harus bersiap-siap menghadapi lebaran, menghadapi mudik yang membutuhkan energi yang sangat besar itu, kita saudara berada dalam keadaan ekonomi yang nggak baik. Iya. 2 minggu itu maksudku memang maksud saya
urusan lebaran itu Nah, kan itu. banyak bahan bakar. Itu juga. Nah, jadi Bahaya ini. ya, ini harus ada jalan keluar diplomatik dan saya kira disitulah dibutuhkan Bung Karno kecil. Ingat Bung Karno itu ya pada tahun 50-an terjadi perang antara blok barat dan blok timur. Indonesia itu bisa dibilang menjadi penentu. Kenapa? Karena Indonesia kecil, tidak cukup punya kemampuan militer seperti blok timur Rusia ya, Pakta Warsawa ataupun Barat dengan NATO-nya. Tapi Bung Karno atau Indonesia itu menjadi penentu dalam konteks diplomatik dunia. Nah, dan saya kira kita sekarang ini memiliki posisi untuk menjadi itu. Kenapa? Karena perang itu membutuhkan suplai energi. Lalu kemudian perang membutuhkan suplai nikel. Kita memiliki nikel nomor 1 di dunia. Kenapa? Karena ya perang kan membutuhkan peluru, butuh nikel, tank, pesawat, EV, baterainya dan lain sebagainya. Ya apalagi drone digital itu semua membutuhkan itu. Kita nomor 1. Lalu suplai energi selain dari BBM, dari fosil itu sawit. Kita itu sawit nomor 1 di dunia. Ya kita punya. Lalu kemudian kita ini masih tetap mewarisi politik bebas aktif. Ya, jadi istilah dulu itu mengayuh di antara dua karang. karang blok barat dan blok timur, mendapatkan keuntungan dari dua itu dengan diplomatik strategi yang dibuat oleh Bung Karno. Nah sekarang ini kita mengayuh di antara banyak karang karena sekarang ini dunia multipolar kan gitu, dan kita berharap kemampuan Pak Prabowo bisa memainkan peran ini kan gitu. Di sisi lain Indonesia itu dikenal sebagai pendukung Palestina, pendukung perjuangan Palestina merdeka. Di sisi lain kita berkawan dengan Cina. Cina punya banyak industri yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan industrinya dari suplai nikel dan banyak dari kita. Amerika juga sedang berjuang untuk bisa mendapatkan suplai nikel dari kita, ya kan gitu. Jadi kita juga punya minyak sawit yang sangat dibutuhkan sebagai energi alternatif ketika kemudian energi fosil itu menjadi masalah kan gitu ya. Jadi ini Indonesia sebenarnya punya banyak peluang ya untuk memainkan politik bebas aktif, mengayuh di antara sekian banyak karang kan gitu ya. Ya, luar biasa. Sahabat Pak Istok, perang modern tidak selalu terlihat seperti perang. Kadang ia hadir dalam bentuk harga minyak, kurs mata uang, jalur logistik, dan bahkan narasi media. Dan setiap kali Selat Hormuz bergetar, seringkali rupiah ikut menggigil. Dunia hari ini seperti sedang berada dalam satu ruang perundingan besar. Agendanya hanya satu. Siapa yang akan membayar biaya perang ini? Dan seperti sering terjadi dalam sejarah, tagihan akhirnya sampai kepada rakyat biasa. Terima kasih telah bersama kami, Pak Istok, Majelis Ngopi, tempat kita membaca dunia dengan pikiran jernih dan hati yang tenang. Mari kita sambung di episode berikutnya. Terima kasih Agus. Masalah, daging semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.